والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masih pada ayat-ayat berhubungan dengan penetapan as-sam'u wal basar lillahi azza wa jalla. Setelah mengambil beberapa ayat berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Siapa yang dimaksudkan ini? Mereka yang menuduh Allah atau menghina Allah bahwasanya Allah itu fakir. Indak ya Faisal. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka sampai mengatakan demikian? Kenapa? Butuh dihutangi. Tayyib, ayatnya bagaimana? Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurut orang-orang Yahudi butuh untuk diberi hutang. Naam, qaulullah azza wa jalla, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana." Naam, dengan itu mereka mengejek untuk menipu orang-orang yang lemah akalnya agar menjauhi agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah sabit dalam masalah ini sebab turunnya ayat tersebut dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Wa qauluhu ta'ala, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul alim. Sebelum kalimat ini apa awal ayatnya indak ya Umar? Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul alim. Dan bertakwalah engkau kepada Al-Aziz Ar-Rahim, Zat yang maha perkasa dan Zat yang maha luas rahmatnya, yang sifatnya alladhi yaraka, yaitu Zat yang melihat engkau. Ay yubsiruka, yaitu yang melihatmu hina taqumu lis-salati wahdak, tatkala engkau berdiri untuk salat sendirian. Bertawakal kepada Zat yang senantiasa melihat kita sehingga tidak pernah kita bisa luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita salat sendirian pun Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Wa taqallubaka fis sajidin ay wa yaraka in sallaita fil jamaah raki'an wa sajidan wa qa'iman. Dan ini makna yang sahih tentang ayat berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena khitab adalah kepada Nabi kita yang diajak bicara dalam ayat ini. Dhamir kaf kembali kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaraka, yaitu zat yang telah melihatmu atau zat yang senantiasa melihatmu tatkala engkau berdiri untuk salat sendirian, dan wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah Subhanahu wa taala melihatmu pula tatkala engkau salat bersama dengan orang-orang yang salat, yaitu salat secara berjamaah. Raki'an wa sajidan wa qa'iman, baik dalam keadaan rukuk, keadaan sujud maupun keadaan berdiri. Innahu huwas sami'ul alim, sungguhnya dia adalah as-sami', zat yang mendengar lima taquluh, apa saja yang engkau katakan, al-alim, yang mengetahui semua perkara-perkara yang engkau katakan tersebut dan perkara-perkara yang lain. Al-alimu bih. Di sana ada yang membawa makna ayat ini akhwani fillah kepada makna yang batil, yaitu bahwasanya makna wa taqallubaka fis sajidin menunjukkan bahwasanya silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah semenjak Nabi Adam akhwani fillah, itu taqallub, yaitu senantiasa janinnya roh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari orang-orang yang melakukan sujud kepada Allah. Naam, sebelum sampai kepada rahim Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, silsilah Nabi senantiasa taqallub fis sajidin, yaitu senantiasa ada pada orang-orang yang sujud. Dengan ini mereka berdalil bahwasanya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikatakan di neraka, tapi semuanya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kakeknya, buyutnya, terus sampai silsilah sampai Nabiullah Adam, semuanya adalah muslim. Semuanya adalah muslim menurut menurut mereka-mereka yang berkeyakinan seperti ini dengan ayat. Biasanya orang-orang ahli tasawuf dan juga mereka-mereka yang ada sedikit pemahaman tasyayyu', yang beragama dengan perasaan, sehingga mereka tidak terima bagaimana Nabi Muhammad SAW seorang yang mulia, makhluk yang paling utama, kemudian orang tuanya kok dihukumi kafir. Cari-cari dalil, ketemu ini, wa taqallubaka fis sajidin, bisa diotak-atik bahwasanya janin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari rentetan silsilah atau rentetan keturunan orang-orang yang sujud. Paham sisi pendalilannya? Dan ini pemaknaan ayat akhwani fillah dan penafsiran ayat yang batil, bertentangan dengan nas yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita lewati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Aina abi?" qala finnar. Falamma walla da'ahu faqala, "Inna abi wa abaka finnar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tersebut, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Mungkin seorang bertanya, loh bagaimana padahal zaman itu zaman fatrah. Telah datang dalil yang lain bahwasanya semua yang hidup di zaman fatrah, mereka akan diuji kelak di hari kiamat. Didatangkan neraka dan surga dan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Maka siapa saja yang tunduk kepada perintah Allah untuk masuk ke neraka, mereka akan mendapati itu surga. Karena itu ujian saja. Tapi yang enggan, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka yang abadi. Sehingga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kita bingung, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsunya. Beliau menegaskan kalau bapak beliau berada di neraka, ya kita imani. Kita imani menunjukkan berarti
seandainya itu adalah zaman fatrah sebagaimana dikatakan, na'am, kebanyakan yang tidak terima dengan dihukuminya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekufuran, ya berarti zaman fatrah, dan kelak ketika diuji dia termasuk mereka-mereka yang tidak lulus dalam ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang hasil akhir tersebut. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk menunjukkan bahwasanya nasab tidaklah memiliki pengaruh tentang apa? Selamat dan tidaknya seseorang di akhirat. Yang menjadi penyelamat adalah amalan dia, yang dengan sebab itu dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari neraka. Ini penting diingat-ingat. Nah, karena sebagian menyebar syubhat ini dengan apa? Dengan begitu gencar. Sehingga kalau kita tidak memahami ayat tersebut dengan benar, dikira berarti ada dalilnya dari Al-Quran, padahal dalilnya hanyalah sekedar pengotak-atikan ayat. Karena jelas makna wa taqallubaka fis sajidin berhubungan dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik beliau ketika salat sendirian maupun ketika salat bersama jamaah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Baik. Dan jelas dalam ayat ini terdapat penetapan sifat as-sama' bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah katakan wa qul i'malu, katakanlah wahai Nabi, i'malu, beramallah kalian. Makanya Syekh Fauzan katakan qul ya Muhammad li haula'il munafiqin, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafikin tersebut. Dan telah kita lewati tanbih bagus dari Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika mentakdirkan yang seperti ini, lebih bagus mengatakan qul ya ayyuhan nabi, katakanlah wahai Nabi, karena itulah yang datang dalam Al-Quran secara sharih. Seperti misalnya ayat pertama dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai Nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Demikian pula di sini, katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang munafikin tersebut, i'malu, beramallah kalian. Naam, i'malu ma syi'tum. Tempat kalian ada ma syi'tum? Ya, cetakan lain? Baik. I'malu ma syi'tum, beramalah kalian sesuai dengan kehendak kalian. Wastamiru ala batilikum, dan terus meneruslah kalian di atas kebatilan kalian. Wala tahsabu anna dzalika sayakhfa, dan jangan kalian beranggapan bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut akan tersembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya Allah katakan fasayarallahu amalakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat perbuatan-perbuatan kalian. Jadi beramal sesuai kalian. Naam, seenak perut kalian, Allah melihatnya. Dan ini juga bagi kita semua ikhwani fillah hendaknya dijadikan perkara yang senantiasa diingat. Nah, berbuat semaumu di dunia, Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan mesti akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Wa rasuluhu wal mu'minun, ay satadharu a'malukum linnas wa tura fid dunya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya, dan demikian pula Rasul dan orang-orang yang beriman akan
melihat hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala buka kedok orang-orang munafik, bagaimanapun juga mereka menyembunyikan kenifakannya. Satadharu a'malukum linnas, akan nampak amalan kalian kepada manusia, wa tura fid dunya, dan akan dilihat di dunia sebelum dipermalukan dan diungkap di akhirat kelak. Wa saturaddun ba'dal maut, dan kalian akan dikembalikan setelah kematian. Ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang maha mengilmui perkara-perkara yang ghaib dan perkara-perkara yang nampak jelas. Ghaib lawannya syahadah, zahir lawannya batin. Apa Nafi'? Diperhatikan. Wasaturadduna ba'dal maut ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberitahu kepada kalian dengan apa-apa yang kalian dulu lakukan. Fayujazikum ala dzalik, dan Allah akan membalas kalian atas hal tersebut. Dan ayat ini kalau kita tadabburi dengan baik, ikhwani fillah, akan menjadi pendorong yang sangat kuat untuk seorang ikhlas dalam amalannya, dan seorang menjauh dari hal-hal yang buruk, walaupun itu sekedar di hati saja. Kenapa? Karena akan dinamakan keburukan-keburukan tersebut jika kita jika kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syahidu min al-ayatil karimah fi hadhihi al-ayat wasfullah subhanahu bis-sam'i wal basar. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat-ayat yang mulia ini, pada ayat-ayat ini adalah pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan as-sam'u wal basar, yaitu dengan pendengaran dan penglihatan. Baik. Allah mendengar dan Allah melihat. Wa annahu ta'ala yasma'u wa yubsiru haqiqatan. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat secara hakiki, ala ma yaliqu bih, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya. Munazzahun an sifatil makhluqin wa mumathalatihim, tersucikan dari sifat-sifat yang ada pada makhluk dan penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian berhubungan dengan as-sama' ikhwanifillah yang thabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada terbagi menjadi dua. Naam, as-sam'u al-mudhaf ila Allah yang qasimu ila qismain, sebagaimana dikatakan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau. Jadi as-sama' yang diidhafahkan kepada Allah terbagi menjadi dua. Sam'un yata'allaqu bil masmu'at, ini yang pertama. Sam'un yata'allaqu bil masmu'at, yaitu pendengaran yang berhubungan dengan suara-suara yang didengar. Fayakunu ma'nahu idrakus saut, sehingga makna as-sama' di sini berarti apa? Mendengar suara-suara. Dan ini yang pertama kali muncul di benak kita ketika kita mendengar sifat apa? As-sama', yaitu bahwasanya Allah mendengar semua suara, baik yang lirih maupun yang keras, dengan berbagai macam bahasa. Kemudian yang kedua, wasam'un bimaknal istijabah. Yang kedua adalah sama pendengaran yang bermakna istijabah, pengkabulan doa. Maknanya apa? Jelas maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa orang yang memohon kepadanya. Dan ini pendengaran yang sifatnya khusus. Berarti secara umum mudahnya as-sama' yang diidhafahkan kepada Allah terbagi menjadi dua. Sama' ya bermakna idrakus saut, yang maknanya idrakus saut yaitu
mendengar suara-suara, dan apa? Sama yang bermakna istijabah, pengkabulan doa. Baik. Kemudian sama yang bermakna idrakus saut itu dibagi lagi menjadi salah satu aqsam, ya kawan. Kata beliau, fasam' alladhi bimakna idrakis saut salah satu aqsam. Pendengaran yang bermakna idrakus saut itu terbagi menjadi 3. Ahadiha ma yuqsadu bihi tahdid. Yang pertama yang dimaksudkan dengannya at-tahdid, yaitu apa? Ancaman. Contohnya seperti pada surat Ali Imran yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu? Apa? Rifki. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini Allah mendengar perkataan mereka, dan dimaksudkan maknanya adalah apa? Tahdid, yaitu ancaman. Tahdid. Haddada yuhaddidu tahdidan. Pasal yang kedua, ma yuqsadu bihi ta'yid. Mendengar suara dan yang dimaksudkan dengannya adalah at-ta'yid. Ayyada yu'ayyidu ta'yidan. Penguatan, pengokohan. Ini seperti pada kisah Musa dan Harun, yaitu ayatnya bagaimana? Ayatnya bagaimana, Ridwan? Naam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Berarti di sini penguatan terhadap siapa? Musa dan Harun. Kemudian yang ketiga, wa tsalits ma yuqsadu bihi bayanu ihatatillahi subhanahu. Ma yuqsadu bihi bayanu ihatatillahi subhanahu. Yang dimaksudkan dengan sama' tersebut adalah penjelasan luasnya cakupan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semuanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ini sebagaimana ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Apa itu? Ukasha. Na'am, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Paham? Kenapa? Karena di situ penjelasan bahwasanya Allah mendengar semua perkataan, termasuk perkataan wanita ini yang saat itu Aisyah saja di rumah tidak dengar semuanya, tapi Allah dari atas langit ketujuh mendengar semua yang dikatakan oleh si wanita tadi. Siapa nama wanitanya? Indak ya Maulana? Khawlah bintu Tha'labah. Nama Khawlah bintu Tha'labah. Ini sama yang bermakna apa? Bermakna apa tadi, Alif? Bermakna idrakus saut, yaitu mendengar suara. Dimaksudkan dengannya apa? 3 hal, terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama bermakna apa? Tahdid, ancaman. Yang kedua bermakna ta'yid, penguatan, pengokohan. Yang ketiga bermakna apa? Bayanu ihatatillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun sama yang bermakna istijabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa hamba-hambanya. Ini berhubungan dengan ayat-ayat seruan untuk berdoa. Di antaranya apa? Mana yang menunjukkan sama? Jayyid. Kalau Allah Azza wa Jalla mengkabarkan tentang doa orang-orang yang beriman. Yaitu terkhusus di sini doa siapa? Doa Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini sama bermakna apa?
sam'ul ijabah. Ya Allah, kabulkanlah atau terimalah dari kami amalan kami ini, sungguhnya Engkau as-sami', zat yang maha mendengar, yaitu mengabulkan doa hamba-hambanya, dan al-alim yang maha mengetahui. Yang lainnya, inna rabbi la sami'ud du'a. Ini juga, sungguhnya Rabbku adalah zat yang maha mendengar doa-doa. Juga sami Allahu liman hamidah, ketika kita salat. Ini sam'ul ijabah, ya, istijabah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya dan akan mengganjar serta memberikan apa yang mereka mohon dan minta. Tayyib. Ini pembagian sama'. Kemudian kata al-alama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fal ayatu sarihatun fi itsbatis sam'i wal basar. Maka ayat-ayat ini sarihah, sangat tegas menetapkan as-sam' wal basar. Haitsu jaa fiha itsbatus sam'i lillahi bi lafdzil madhi wal mudhari'i wasmil fa'il. Di mana datang lafaz sama' ikhwanifillah, penetapan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Semua bentuk tasrif dari fi'il sami'a yasma'u. Datang dengan lafaz madhi, mudhari' juga isim fa'il. Sami'a, yasma'u dan sami'un. Baik. Ini menunjukkan, nah, betul-betul tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Wala yasihu fi kalamil Arab an yuqala li syai'in huwa sami'un basir illa wa dzalika syai'u yasma'u wa yubsir. Dan tidak benar dalam perkataan orang Arab dikatakan terhadap sesuatu. Misalnya sesuatu ini dia adalah sami'un basir, kemudian nah, ternyata dia tidak mendengar dan melihat. Bisa tidak? Tidak. Tidak dikatakan sami'un basir illa wa dzalika syai' yasma'u wa yubsir. Nah, tidaklah suatu perkara dikatakan sami'un dan basirun kecuali perkara itu mendengar dan melihat. Hadza huwal asal, ini adalah hukum asalnya. Fala yuqalu jabalun sami'un wa basir. Nah, jabalun sami'un basir. Enggak dikatakan bahwasanya gunung itu sami'un basir. Kenapa? Li'anna dzalika mustahilun, karena yang demikian itu mustahil. Illa liman yasma'u wa yubsir. Karena penggunaan sami'un basir itu mustahil kecuali bagi apa? Yang mendengar dan melihat secara hakiki. Paham? Ini jelas insyaallah ta'ala. Kemudian berhubungan dengan sifat ar-ru'yah. Naam, alam ya'lam bi anna Allah yara, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang diidhafahkan kepada Allah ikhwanifillah. Naam, sifat al-basar atau ar-ru'yah yang diidhafahkan kepada Allah memiliki dua makna. Al-makna al-awwal al-ilm, wa thani ru'yatul mubsarat, yakni idrakuha bil basar. Jadi ru'yah, penglihatan yang diidhafahkan kepada Allah bahwasanya Allah melihat, itu laha maknayan, memiliki dua makna. Yang pertama adalah ilm, maksudnya penetapan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dalam surat apa ini? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Surat apa? Indak Nabi Al-Ma'arij. Sungguhnya orang-orang kufar itu menganggap bahwasanya hari kiamat itu jauh.
wa narahu qariba, dan kami betul-betul mengetahui bahwasanya kiamat itu dekat. Nah, ini ru'yah yang diidhafahkan kepada Allah bermakna al-ilm. Jadi kata yang ingin dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai tambahan faedah yaitu lafaz ru'yah dalam nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah yang diidhafahkan kepada Allah itu memiliki dua makna. Yang pertama bermakna ilm, seperti dalam ayat ini, wa narahu qariba, ay wa na'lamu annahu qarib. Tayyib. Dan ru'yah dalam ayat ini ru'yatul ilm. Tayyib. Kenapa kita bawa ru'yatul ilm? Karena hari itu tidak dilihat, ya. Hari itu bukan suatu jism. Laisa jisman yura. Dan ketika turun ayat ini, hari kiamat tegak belum? Belum, ya kan? Sehingga ru'yah yang di sini jelas adalah ru'yatul ilm. Karena seorang ketika mengetahui dengan ilmu yang hakiki, ya ibarat melihat dengan apa? Dengan jelas. Adapun ru'yah yang bermakna kedua yaitu ru'yatul mubsarat, yaitu melihat hal-hal yang bisa dilihat, itu adalah ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Innani ma'akum asma'u wa ara. Kemudian alam ya'lam bi anna Allah yara. Walaupun untuk ayat ini yara di sini bisa untuk bermakna ilm dan bisa juga bermakna ru'yal basariyah. Baik. Dan untuk yang seperti itu dibawa kepada keduanya, dibawa kepada kedua makna tersebut. Baik. Ini diingat-ingat faedah tambahan tersebut. Barakallahu fikum. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.